Selamat pagi sahabat Explore Indonesia. Kembali saya Joswin Putri menyapa Anda di pagi hari ini. Pada episode kali ini saya akan mengajak Anda untuk menjelajah ke daerah timur Indonesia, tepatnya ke daerah Mimika, Papua. Anda akan saya ajak masuk ke tambang tembaga terbesar milik PT Freeport Indonesia. Tidak hanya itu, kita juga akan keliling Timika untuk lebih mengenal budaya suku asli pesisir Mimika, yaitu suku Kamoro. Dari Jakarta, pesawat saya mendarat di Bandara Moses Kilangin di Timika. Meskipun terlihat kecil, bandara ini memiliki landasan pacu sepanjang hampir 3 km dengan lebar mencapai 45 meter. Tak heran jika Bandara Moses Kilangin memenuhi kualifikasi sebagai bandara internasional. Saudara, sekarang saya sudah berada di Timika dan akan langsung melanjutkan perjalanan ke Tembagapura dengan menggunakan bus yang ada di belakang saya. Konon katanya bus ini adalah bus anti peluru. Seperti apa perjalanan kami? Ikuti terus ya. Untuk mencapai daerah tambang PT Freeport Indonesia di Tembagapura, saya harus melanjutkan perjalanan darat selama kurang lebih 3 jam dengan bus ini. Untuk menambah keamanan dan kenyamanan penumpang, bus yang akan membawa kita ke Mil 68 ini dilengkapi dengan plat bahan Kevlar yang anti peluru. Setelah sampai di Tembagapura, kami akan melanjutkan perjalanan menuju tambang terbuka terbesar milik PT Freeport Indonesia, yaitu tambang Grasberg. Sebelum berangkat, kami harus memakai alat pelindung diri yang menjadi standar keamanan di area tambang. Sekarang kita udah di stasiun tram. Jadi kalau misalnya kita mau ke Grasberg, kita harus naik tram. Jadi kita startnya dari sini. Ya udah, langsung aja kita lihat ya. Untuk mencapai tambang terbuka Grasberg, salah satu caranya adalah dengan menaiki tram atau kereta gantung tertinggi di Indonesia ini. Ini tramnya, jadi kita mau naik ke atas. Langsung aja kita masuk ya. Pemandangan area tambang dan pegunungan yang berkabut menambah syahdu perjalanan kami. Kabut dan gerimis kecil menyambut kami sesampainya di Overlook Bunaken. Di Overlook Bunaken inilah kami bisa melihat tambang Grasberg yang merupakan salah satu tambang terbuka terbesar di Indonesia. Di Grasberg, PT Freeport Indonesia menambang tembaga yang hasilnya ternyata dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari peralatan makan, kebutuhan komunikasi, hingga alat elektronik, semuanya membutuhkan tembaga. Jadi, bisa dibilang tembaga itu ada di sekitar kita. Baik saudara, sekarang saya sudah bersama Pak Yongki Wopari, betul ya Pak? Betul. Baik, Pak Yongki ini akan menemani kita untuk berkeliling Grasberg ini. Pak, saya ingin bertanya-tanya sedikit nih Pak. Yang saya dengarkan, Grasberg ini salah satu tambang yang terbesar di Freeport. Bisa dijelaskan sedikit kira-kira seluas apa dan seperti apa areanya? Ya, terima kasih Mbak Putri. Jadi tambang kami di sini di PT Freeport Indonesia sebelumnya kami mempunyai tambang Grasberg. Setelah itu pada tahun 1990 tambang Grasberg mulai dioperasikan. Diameternya adalah 3 km dan jarak antara permukaan feet sampai dengan bawah kedalamannya itu adalah 1,2 km. Luas ya Pak ya? Iya. Luar biasa luasnya. Ya. Dengan pasca tambang di tahun 2020, PT Freeport Indonesia juga melakukan salah satu program yang ada adalah
penanaman kembali jenis tanaman dan tumbuhan yang ada di area Grasberg ini. Jadi tanaman yang ditanam saat ini pasca tambang adalah rumput dan juga tanaman pokok yang itu adalah merupakan tanaman asli yang sebelum proses pertambangan ini dilakukan di area Grasberg. Baik Pak Yongki, tadi Pak Yongki kalau saya dengar marganya kan Pak Yongki Wopari. Ya. Berarti Pak Yongki ini adalah putra asli daerah Papua ya. Betul. Sebagai putra asli daerah Papua, apa yang dirasakan selama bekerja di PT Freeport ini Pak? Saya bekerja di PT Freeport Indonesia itu mulai tahun 2000. Hingga sampai dengan tahun 2021 ini banyak hal yang saya dapatkan di perusahaan ini. Baik. Yang utama adalah saya melihat PT Freeport sangat berkomitmen untuk mengembangkan sumber daya manusia, khususnya juga untuk anak-anak putra daerah Papua yang ada bekerja di tambang ini. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Yongki untuk waktunya. Mungkin kita bisa berkeliling kembali Pak. Baik, silakan. Oke, baik, kita ke sana. Saat ini, tambang Grasberg sudah memasuki status pasca tambang alias sudah berhenti beroperasi. Dengan berhenti beroperasinya tambang terbuka Grasberg, maka PT Freeport Indonesia melakukan peralihan ke tambang bawah tanah. Ada 4 tambang underground yang sudah beroperasi. Tambang bawah tanah ini menembus gunung sedalam 5 km. Uniknya, tambang bawah tanah ini memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Ada area office yang dilengkapi dengan gereja dan masjid yang dibangun berdampingan. Oke saudara, sekarang saya sudah bersama Kakak Novi yang akan mengantar kita berkeliling di area tambang bawah tanah ini ya. Boleh dijelaskan sedikit nggak Kakak Novi, ini kita lagi ada di mana dan mau kemana? Oke, sekarang kita ada di level Lower Fix Facility. Oke. Adalah level office-nya kita di sini. Jadi di sini sekitar belakang sampai depan ini adalah perkantoran kita. Dan ini persis kita ada di interseksi menuju ke gereja dan masjid. Oh, baik, kita langsung mau menuju ke sana? Baik, kita ke sana. Karena terletak di kedalaman 1.700 meter di bawah permukaan bumi, Masjid Ba'abul Munawar dan Gereja Oikomenes Soteria mendapatkan rekor muri sebagai masjid dan gereja dengan lokasi terdalam. Kakak Novi, saya baru saja dari Grasberg kan. Saat ini kan status Grasberg pasca tambang ya. Sehingga PT Freeport memfokuskan pada area tambang bawah tanah. Sebenarnya ada berapa lokasi tambang bawah tanah yang dimiliki Freeport? PT Freeport, Kakak Novi. Untuk tambang bawah tanah kita punya 4 tambang yang saat ini sedang beroperasi dan berproduksi. Yang pertama tambang DOS di OZ Mine. Kemudian di bawahnya DOS kami punya tambang di Pemelke, Deep Mine Level Zone. Kemudian kami punya tambang Bigosan, dan yang terakhir kami punya tambang Grasberg Block Cave atau GBC Mine. Oke. Nah, bedanya tambang terbuka dengan tambang bawah tanah itu apa Kakak Novi? Bedanya tambang terbuka dan tambang bawah tanah, tambang bawah tanah sudah pasti untuk dari segi posisi kita berada di dalam tanah dengan kedalaman tertentu, di mana semua sistem dari ventilasi, kemudian sistem produksi semua dilakukan di dalam tanah. Bedanya dengan surface mine seperti udara, kalau di surface biasanya secara natural udaranya ada. Untuk tambang bawah tanah sendiri kita harus mengalirkan udara dari luar untuk kita suplai ke dalam. Fungsinya apa? Untuk menjalankan semua peralatan untuk berproduksi di dalam. Tantangan yang dimiliki tambang bawah tanah saat ini adalah seismik, kemudian lumpur basah. Untuk mensiasati itu, di tambang bawah tanah sendiri, kita sudah menerapkan sistem remote, di mana kita gunakan untuk produksi, di mana kita men-setup semua dengan menggunakan remote control. Jadi seperti yang kita tahu di OB4, itu adalah pengembangan kantor pusat. Jadi di situ semua peralatan remote, entah dari loader, kemudian dari logo, semua sudah terkontrol. Jadi untuk meminimalkan resiko keselamatan, kita sudah mensiasati semua dengan menggunakan remote. Oke Kakak Novi, tadi aku lihat nih Facebooknya stalking sedikit nggak apa ya. Kakak Novi ini baru saja wisuda ternyata ya. Selamat dulu dong. Waduh, ngomong-ngomong itu adalah program dari PT Freeport? Benar. Jadi itu adalah salah satu program pengembangan karyawan yang dilakukan oleh PT FG, di mana kita diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan kita
tepatnya dengan IPB University untuk mengambil di sekolah bisnis untuk mengambil magister manajemen. Oke, baik Kakak Novi, kita selanjutnya mau kemana lagi? Kita akan menuju level college. Baik, langsung aja kita menuju ke sana ya. Baik. Distrik Tembagapura adalah sebuah distrik setingkat kecamatan yang terletak di Kabupaten Mimika, Papua, Indonesia. Kota yang terletak di ketinggian 1930 meter di atas permukaan laut ini memiliki suhu berkisar 5-20 derajat Celcius. Tembagapura adalah kota yang eksklusif dan hanya dihuni oleh para pekerja tambang. Tak sembarangan orang bisa masuk ke distrik Tembagapura. Untuk mencapai kota di atas awan ini, dibutuhkan perjalanan 3 jam dari Timika dengan menumpang bis anti peluru. Saudara, sekarang saya berada di Tembagapura di ketinggian 1930 meter di atas permukaan laut. Dan sesaat lagi saya akan menuju ke acara ulang tahun PT Freeport Indonesia. Ikuti saya terus ya. Saat kunjungan saya ke Tembagapura, PT Freeport Indonesia sedang merayakan hari jadinya yang ke-54. Ada yang spesial di perayaan ulang tahun kali ini. Dewan Direksi termasuk Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas melayani makan para karyawan siang itu. Iya, saya melayani. Mungkin supaya enak ngobrolnya, kita ngobrol di sana boleh ya Pak? Boleh. Oke, makasih Pak. Iya. Ya Pak. Halo Putri. Iya Pak, tadi saya lihat Bapak ikut membantu untuk serve makanan untuk karyawan. Iya. Boleh diceritakan dikit Pak, maknanya apa sih Pak? Jadi memang saya berinisiasi untuk di hari ulang tahun Freeport Indonesia ke-54 ini. Saya dan tim manajemen itu datang ke sini di mess hall ini untuk melayani karyawan. Kenapa? Karena mereka adalah aset utama kita dan kami mencintai mereka. Baik, jadi salah satu wujud cinta dengan karyawan Iya. ya Pak ya? Jadi sebagai tanda nyatanya ya kita melayani mereka. juga, baik. Serve mereka untuk makan siang di mess hall sini. Baik Pak, di ulang tahun PT Freeport kali ini kan temanya Bagimu Indonesia ya Pak ya? Iya. Boleh diceritakan sedikit maksudnya apa Pak? Jadi memang Freeport Indonesia kan sekarang dimiliki oleh mayoritas oleh Indonesia, oleh pemerintah 51,2%. Dan apapun yang kita lakukan, kemajuan dari Freeport atau keberhasilan Freeport adalah keberhasilan Indonesia. Betul. Dan apapun yang kita lakukan dalam produksi, kita bisa mencapai target, kita bisa menjual lebih banyak. Tentunya yang bermanfaat paling besar adalah Indonesia. Baik. Nah selanjutnya nih Pak, di ulang tahun Freeport yang ke-54 nih Pak ya. Kira-kira harapannya apa nih ke depan Pak? Ya harapannya adalah kita bisa terus, PT FI bisa terus berkontribusi bagi bangsa dan negara, bagi Indonesia, dengan cara adalah mencapai yang namanya kita sebut sustainable safe production. Jadi produksi dapat dicapai dengan cara aman, selamat, dan berkelanjutan.
Dan juga tentunya ini dengan menerapkan nilai-nilai dari PT FI yaitu sincere, safety, integrity, commitment, excellence, dan respect. Amin, semoga bisa terwujud dan semoga mendapat dukungan dari banyak pihak. Selain melayani secara langsung, Tony Wenas juga berkesempatan menyapa para karyawan yang ada di seluruh Indonesia secara daring dengan tema Bagimu Indonesia. Upaya ini dilakukan agar para karyawan PT Freeport Indonesia semakin semangat bergerak demi kemajuan bangsa dan memberikan kontribusi besar bagi Indonesia. Setelah puas menjelajahi dataran tinggi Mimika, saya berkesempatan untuk main ke kota modern yang bertetangga dengan kota Timika, yaitu Kuala Kencana. Saudara, sekarang saya berada di Kuala Kencana, sebuah kota kecil yang dibangun oleh PT Freeport Indonesia yang diperuntukkan untuk daerah perkantoran dan juga rumah para karyawannya. Walaupun kota kecil, namun Kuala Kencana ini terlihat modern, rapi, dan juga ramah lingkungan. Jika saudara penasaran seperti apa, ikuti terus perjalanan saya. Kuala Kencana merupakan sebuah kota yang dibangun oleh PT Freeport Indonesia dan diresmikan Presiden Soeharto pada tanggal 5 Desember 1995. Sebagai kota satelit, Kuala Kencana dikelola sepenuhnya oleh PT Freeport Indonesia dan merupakan komplek pemukiman bagi para karyawan. Kota ini ditata dan dibangun dengan perencanaan mirip kota-kota besar di Eropa. Tak terlihat ada instalasi listrik dan telepon yang menggantung di mana-mana. Semua ditanam di bawah tanah. Hebatnya lagi, Kuala Kencana memiliki sistem pengelolaan limbah dan water treatment yang terpadu. Air keran yang disalurkan ke rumah-rumah juga berstandar tinggi dan aman untuk langsung diminum. Selain Kompleks Kuala Kencana, PT Freeport Indonesia juga membangun Mimika Sport Complex yang terletak di Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua. Mimika Sport Complex ini dibangun sebagai komitmen PT Freeport Indonesia dalam mendukung olahraga di Papua, khususnya di Mimika dan PON 20 tahun 2021. Salah satu upaya PT Freeport Indonesia dalam memajukan taraf hidup masyarakat, PT Freeport melakukan program budidaya tanaman kopi yang dirintis oleh tim Highland Agriculture Development atau HADD. Pembuatan ini telah menghasilkan Amung May Gold Coffee, kopi Amung May yang memiliki kualitas kopi yang baik. Kalau kita sudah ada di Timika, rasanya kurang lengkap kalau kita tidak menikmati kopi khas Timika, yaitu kopi Amung May. Nah, saat ini saya sudah berada di kantor Koperasi Amung May Gold Coffee. Kita akan melihat proses pembuatannya, sekaligus kita bincang-bincang bersama pembinanya, yaitu Pak Heri. Kalau gitu langsung saja kita ketemu Pak Heri ya, ikuti saya. Halo Pak Heri, halo, apa
kabar? Baik, kabar baik. Sehat-sehat ya? Sehat selalu. Pak Heri, kita mau ganggu waktunya sedikit nih, mau ngobrol-ngobrol, Oh bisa ya, ya? boleh, boleh. Oke, Pak Heri, saya mau tanya nih, bisa diceritakan sedikit nggak sejarah berdirinya koperasi ini, Pak? Baik. Ya, jadi Koperasi Amomegol itu di tahun 2012 kita mulai bentuk dan kita resmikan ini, Koperasi Amomegol. Nah, di dalam Koperasi Amomegol ini mereka yang para petani yang ada di kampung, 3 kampung yang ada di area sekitar pertambangan Ya. PT Freeport Indonesia. Oke. Nah, seperti ini mereka lagi sortir dan ini adalah anggota-anggota dari koperasi. Oke, baik. Lalu kopinya sendiri sebenarnya ditanam di mana sih, Pak? Baik, jadi kopi Amomegol ini ditanam di area pertambangan PT Freeport. Di situ ada Desa Singa, Boya, Arwana, dan Banti. Wah, berarti jauh tuh ya Jauh. ngangkutnya ya, Pak ya? Dan kita pada saat ambil kopinya, kita gunakan helikopter yang disupport oleh PT Freeport Indonesia. Dan pada kampung yang paling terjauh, kita harus menggunakan helikopter. Itu sekitar hampir 1 jam perjalanannya. Wow, Itu di Kampung Hoya. cukup sulit ya sebenarnya ya benar. pengangkutannya ya, Pak Memang ya? salah satu transportasi cuma helikopter. Oh, oke. Nah, yang paling saya juga nggak kalah penasarannya nih, Pak. Gimana sih proses pembuatannya? Boleh dijelaskan nggak, Pak? Boleh. Ini mereka lagi sedang sortir, hand sortir. Dan mereka saat penjemuran, setelah jemur mereka harus proses gabah, itu proses haler. Setelah dari sana baru ini yang lagi mereka Dikupas ya, Pak? Iya, dikupas. Setelah itu mereka lagi sortir. Nanti setelah sortir baru kita ada proses pengecekan kadar air. Apabila kadar airnya antara 10 sampai 12, ya itu baru setelah itu baru kita proses roasting. Oke, baik. Jadi selesai roasting, kita biarin 24 jam. Setelah besoknya baru kita bisa proses packing. Oh, Setelah packing baru oke. Kita oke, bisa- siap bisa- untuk dinikmati benar. ya. Nah, ngomong-ngomong dinikmati, tentunya saya juga mau nikmatin kopinya dong, Oh, Pak. Boleh ya? Boleh. Oke, bisa langsung Ya, kita coba? kita langsung coba. Ayo kita coba ya. Kalau ini Oh. kopinya, Iya, makasih Pak. ya, Saya coba ya. silakan. Saya coba dulu ya. Kopi Amoni. Ini Arabica ya, Pak? Ya, benar, Arabica. Iya, ini tuh rasanya ada asam-asamnya karena memang Arabica ya, Pak ya. Ya, benar. Itu cara kita. Lalu ada sedikit rasa mocha coklat-coklatnya gitu ya, Pak? Benar, ada mukanya, keluar coklat. Saya coba lagi ya, Pak ya. Ya, silakan. Enak-enak, ini saya suka. Lalu ada kayak aroma, bukan manis tapi ada aroma-aroma manisnya gitu ya, Pak ya? Benar, ada aroma manisnya, terus bolnya sedikit ya. Aftertaste-nya juga dapat ya. Pokoknya ini nikmat banget deh. Emang paling bener kalau ke Timika itu harus coba kopi Kopi Amomegol. Amome. Ini saya mau coba lagi ya. Makanya ketagihan nih, Pak. Silakan. Saat ini saya sudah berada di Timika. Nah, sekarang ini saya lagi nunggu dijemput teman-teman dari Maramoe Foundation, binaan PT Freeport Indonesia. Harusnya sih udah mau sampai nih ya. Kita tunggu aja deh ya. Maramoe Foundation adalah sanggar seni suku Kamoro, binaan PT Freeport Indonesia. Salah satu seninya adalah taware atau tari penjemputan bagi tamu dan orang yang dihormati. Selain tarian penjemputan, suku Kamoro juga dikenal ukirannya yang bagus dengan ornamen dan bentuk yang mengikuti hewan atau leluhur suku Kamoro. Sambil melihat pahatan, saya disuguhi makanan khas pesisir Papua. Ya, inilah bola sagu bakar lengkap dengan ikannya. Ya, Mbak Putri, ini makanan khas orang Kamoro. Kamoro, Ini adalah sagu bola. ya. Dan kalau kan orang Kamoronya biasa itu dengan ikan bakar. Wah, Ikan bakar. lihat ini dia. Oh, ya. Kalau Mbak Putri Wah, mau- tidak di ini saja, Pak. Oh, dicoba. Oke. Hmm. Kita
coba ya, ikan bakar dengan sagu bakar. Ikannya gurih, fresh. Sagunya tuh terasa kenyal, pas dengan ikannya yang gurih. Ini pakai bumbu juga atau bagaimana, Pak? Tidak pakai bumbu. Ah, pakai bumbu, tapi ini udah ada rasa gurihnya, benar-benar fresh rasa ikan yang baru dimasak. Lalu sudah ada rasa gurihnya, cocok sekali dengan sagu bakar ini. Nah saudara, sekarang saya sudah menggunakan busana suku adat Kamuru dan tadi saya sudah diajarkan sedikit tarian Tawarekau oleh Bapak Herman, betul ya? Sekarang kita mau menari bersama, bisa ya Pak ya? Siap. Langsung kita mulai. Kekayaan alam dan budaya Papua adalah aset besar Indonesia yang harus dikelola dan dijaga dengan baik. Perbedaan warna kulit, budaya, dan adat istiadat menunjukkan keragaman Indonesia. Alih-alih sebagai pemecah, jadikanlah perbedaan itu sebagai pemersatu negara Indonesia yang kita cintai.